ceritanya itu si Alif itu, si Fuad itu kan di Unpad ya, jadi kita benar-benar nembusin pengen syutingnya di Unpad beneran gitu, nggak mau kemana, dan alhamdulillah memang disupport gitu sama Unpad untuk syuting di Unpad, dan kita ambil Unpad yang lama tuh ya di Pati Ukur gitu. Kita setting, ada satu setting yang di Kanada itu, di ballroom itu, karena kita keterbatasan waktu dan banyak hal, jadi kita syuting di Indonesia gitu. Oke, kita syuting coba izin ke Pak Ridwan Kamil gitu ya, kita syuting di Gedung Sate interiornya, which is itu kan memang European style gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rekan-rekan sekalian, hari ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa, masih bisa belajar sama-sama ya dari guru-guru hebat kita ya. Ikuti terus acara belajar dari Bintang, persembahan aplikasi KBM App. Aplikasinya kalau buat teman-teman yang masih belum familiar bisa diunduh di Google Play Store ya. Bisa juga teman-teman login atau mendaftar melalui kbm.id sekarang ini ya. Jadi tidak hanya Android user, teman-teman bisa juga membaca melalui desktop teman-teman, kemudian juga bisa mengunggah tulisan ya, jadi pembaca dan jadi penulis yang prolific, insya Allah ya, belajar dari sukses teman-teman di aplikasi KBM App yang sudah punya penghasilan Masya Allah ya, 60 juta per bulan, 100 juta per bulan, ternyata bukan mimpi di aplikasi KBM App. Baik rekan-rekan sekalian, acara belajar dari Bintang ini mingguan, jadi setiap Rabu malam, dan untuk Rabu depan ya teman-teman, mudah-mudahan kita kedatangan komika ya, kedatangan komika artinya kalau di sini benar-benar pembuat komik ya, bukan komika komedian ya. Insya Allah Mas Eka Wardana mudah-mudahan ya. Dan malam ini rekan-rekan selain bisa mengikuti acara belajar dari Bintang via Zoom ya, dan bisa berinteraksi langsung dengan para guru kita, jangan lupa hidupkan kameranya, itu bagian dari adab kita belajar ya, kecuali amat sangat tidak mungkin ya. Kemudian rekan-rekan juga bisa mengikuti acara belajar dari Bintang ini melalui YouTube KBM App Official. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi. Rekan-rekan sekalian, tamu kita malam ini, guru kita malam ini ya, kalau kemarin kita kedatangan penulisnya, kedatangan novelisnya sebelum Bunda Helvi ya, ada Fuadi ya, Ahmad Fuadi dengan Ranah Tiga Warna yang by the way, saya udah nonton filmnya, bagus banget ya. Jadi yang belum nonton rugi ya, buruan nonton. Dan kita akan ini bagus banget ya, karena kita sesuatu yang lagi happening ya, abis ini teman-teman bisa nonton dan bisa perbandingkan gitu ya, bisa dapat wawasan, kemudian bisa buat perbandingan sendiri yang sudah baca novelnya ya, bisa buat perbandingan juga dengan adaptasinya nanti ya, kemudian bisa bertanya langsung kalau kemarin dengan novelisnya, sekarang hari ini dengan sutradaranya ya, Mas Guntur Suharjanto. Yeay ya. Mas Guntur adalah kelahiran 18 Maret ya 1976 ya, seorang sutradara handal ya yang saat ini sudah memenangkan banyak penghargaan ya, meraih 9 penghargaan Piala Vidya ya dari untuk tayangan Juli di bulan Juni ya. Kemudian banyak ya, tahun 2005 itu di Festival Film Indonesia Piala Vidya untuk sutradara terbaik ya, Cerita Lepas, kemudian Piala Vidya untuk sutradara terbaik dari Sebatas Aku Mampu itu tahun 2006, jadi 2 tahun berturut-turut. Kemudian juga Maaf Lebaran Ini Kami Tidak Pulang dan Pahlawan Terlupakan itu sutradara FTV terbaik tahun 2012 dan 2013. Lalu Festival Film Bandung ya, sutradara terpuji film televisi Ibu EN, Guru Kolbu ya.
FTV-nya selain Juli di bulan Juni, kemudian Sebatas Aku Mampu, ada Ujang Pantry, ada Insting Natali, ada Maaf Lebaran Ini Kami Tidak Pulang, ya, Pahlawan Terlupakan, dan lain-lain. Kemudian sinetron tahun 2011 sampai 2012 beliau menggarap sinetron Laskar Pelangi, kemudian ada Little Mom, ini WTV 2021, saya kira teman-teman masih bisa menonton. Kemudian filmografinya dari 2008 itu Otomatis Romantis, kemudian ada tahun 2010 Kabayan Jadi Milioner, ya, ada adaptasi novel 99 Cahaya di Langit Eropa, ya, karya Hanum Rais. Kemudian ada Tampan Taylor, ada Assalamualaikum Beijing tahun 2014. Kemudian tahun 2016 ada Cinta Laki-Laki Biasa dan Jilbab Traveler Lost Sparks in Korea, karya mana dia. Teman-teman jangan lupa nonton di Netflix, ya. Kasih jempolnya biar film Indonesia bisa bersaing. Tahun 2017 menyutradarai film Ayat-Ayat Cinta Kedua, lalu tahun 2018 Belok Kanan Barcelona, lalu ada Backstage, ini juga dipuji banget, dan yang sedang tayang, ya, Ranah Tiga Warna. Insya Allah tahun 2022 ini juga akan tayang film terbaru yang baru selesai syuting kalau saya tidak salah, ya, Argantara, ya. Sukses untuk Mas Guntur Suharjanto. Teman-teman jangan lupa simak dengan benar, hidupkan kamera, kita belajar sama-sama. Dan sebelum kita ini kita sapa dulu Mas Guntur. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asma dan semuanya. Selamat malam. Iya, sehat ya Mas ya. Ini dari rumah atau dari mana, Kak? Dari rumah ini, alhamdulillah, lagi agak-agak flu sebenarnya. Oh, syafakallah, ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ini by the way sutradara favorit saya, dan can't wait, ya, untuk kerjasama berikutnya. Insya Allah OTW nikah, ya Mas ya. Jadi kolaborasi yang ketiga, ya, Insya Allah, ya Mas ya. Betul. Keempat ya? Keempat, Mbak. Keempat, ya, Masya Allah, ya. Baik. Jilbab Traveler sama Cinta Laki-Laki Biasa, ya. Iya, berarti mudah-mudahan OTW nikah nih, ya. Bismillah, ya. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum saya chit-chat sama Mas Guntur dan Mas Guntur cerita, ya, saya kepo banget nih karena udah nonton Ranah Tiga Warna dan sangat terkesan, ya. Tapi ada beberapa hal pasti, ya Mas ya. Ini kira-kira buat teman-teman yang kan banyak nih novelis-novelis yang menulis novel dengan setting luar negeri, ya kan. Kira-kira kalau menurut Mas Guntur nih, sebelum habis ini kita putar trailer, itu sebuah kelebihan atau sebuah kekurangan sih? Plus minusnya gimana ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sehat buat semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkah, ya Mbak Asma, ya. Amin, amin, Allahumma amin. Pada teman-teman semuanya yang di sini pasti semuanya jago menulis sih. Karena ini komunitas belajar menulis. Oke, tematik kali ini mengangkat tentang latar belakang luar negeri dalam sebuah film, ya Mbak, yang diangkat. Iya, nantinya kita akan bahas Ranah Tiga Warna juga, ya Mas ya. Nah, Ranah Tiga Warna termasuk salah satunya gitu. Jadi menurut saya latar belakang luar negeri itu adalah selalu menjadi sebuah kelebihan sih gitu. Karena apa? Karena kita bisa berjalan-jalan tanpa harus ke sana langsung gitu ya, melihat visualnya, bisa bercerita lebih dalam, apalagi kalau kita berhasil untuk mengulik bukan cuman latar belakangnya aja, tapi ada sebuah peristiwa atau penokohan karakter yang memang lahir dari sana gitu. Atau sebuah peristiwa faktual yang kita bisa angkat menjadi sebuah cerita. Itu akan menjadi nilai yang sangat-sangat positif dan plus gitu. Nah, itu pentingnya akhirnya untuk menulis sebuah latar atau setting berkaitan dengan karakter yang akan hadir dalam sebuah novel yang akan menjadi sebuah film, seperti itu. Jadi kalau teman-teman semuanya menulis, kayak Mbak Asma pasti juga banyak risetnya gitu, banyak data-data fakta yang dirangkum untuk menjadi sebuah tulisan walaupun itu tulisan fiksi, ya Mbak ya. Karena akan menjadi lebih hidup dan lebih berisi sebenarnya. Ketika kita bisa menghadirkan gitu, kayak dulu kita bikin Assalamualaikum Beijing gitu ya. Akhirnya kita bisa menghadirkan visualnya Masjid Nuiji itu kayak apa sih gitu kan. Masjid tertua di sana, terus surrounding-nya gitu kita capturing gitu kehidupan muslim di sana, realitanya kayak apa, berbenturan dengan masyarakat komunis seperti apa, itu menjadi topik yang menurut saya sangat unik. Dan mungkin orang-orang yang punya keterbatasan tidak bisa ke sana, kita bisa menikmati lewat film dan merasakannya emosinya seperti apa. Nah, itu salah satu kelebihan film, apalagi dengan setting seperti itu, kayak gitu sih, Mbak. Baik, berarti Mas selain bukan hanya
menjadi sebuah kelebihan gara-gara latarnya luar negeri gitu kan ya, berarti harus didukung sama riset yang bagus ya Mas ya, kayak Betul Hanum sekali. Rais, kemudian seperti Ranah Tiga Warna gitu. Ranah Tiga Warna salah satunya. Apalagi sebenarnya Ranah Tiga Warna itu adalah perjalanan peristiwa karakter penulis novelnya ya. Dia menuliskan pengalaman hidupnya dari dia di pondok di Gontor, sampai akhirnya dia kuliah di Bandung, dan akhirnya dia dapat beasiswa ke Kanada gara-gara menulis. Pentingnya literasi sebenarnya di sini dituliskan. Sampai akhirnya sebenarnya ada lagi satu buku lagi dia akhirnya Rantau Satu Muara kalau nggak salah. Akhirnya dia bekerja di Amerika. Semua gara-gara menulis, intinya itu sih. Jadi teman-teman penulisnya harus banget nonton nih ya. Ini saatnya kalau buat saya abis nonton tuh yang kepikir adalah wah ini harkat dan martabatnya penulis nih benar-benar diangkat di sini ya. Jadi teman-teman penulis wajib nonton ya. Kalau bisa nanti abis nonton bikin reviewnya ya. Kemudian mention Mas Guntur Suharyanto ya. Kira-kira sesuai nggak nih reviewnya ya dengan apa yang teman-teman tonton. Mas, kalau satu riset ya. Jadi riset itu membuat ceritanya akhirnya setting luar negerinya kepake ya Mas. Jadi nggak cuma tempelan gitu. Berasa kan ya kalau misalnya satu cerita settingnya luar negeri tapi tempelan doang gitu. Betul. Sebenarnya ada beberapa film yang menggunakan metode seperti itu gitu. Yang penting syuting luar negeri, setting luar negeri, baru dibikin peristiwa atau karakternya. Nah, berbanding terbalik dengan beberapa karya yang saya hasilkan memang harus di sana syutingnya gitu. Kalau kita ubah ya tidak akan berjalan peristiwa atau ceritanya gitu. Nah, di Ranah Tiga Warna ini memang cerita real gitu, karakternya Alif. Alif itu mungkin juga Ahmad Fuadi kali ya, dia personifikasi karakternya namanya Alif gitu. Nah, dia berjalan menapaki ranah tiga warna, which is itu adalah Indonesia, ya kan, Padang dan Bandung karena dia kuliah di Unpad, kemudian ada di Yordania sebenarnya, ya kan, karena dia sempat stay di sana sebelum ke Kanada, bertemu dengan orang-orang Palestina, bagaimana dia bercerita tentang pengungsian di Palestina, bagaimana harkat seorang Muslim itu diuji di sana, seperti itu. Bagaimana ketika ujian itu membuat sebuah kesabaran yang luas, maknanya menjadi bahwa saya baru tahu sih sebenarnya di sini bahwa dulu saya taunya sabar itu adalah ikhlas, menerima, ya kan. Terus ya yang terjadi ya udah kita benar-benar coba sepakati gitu dengan hal yang rela gitu. Ternyata ada lebih dari itu gitu. Makna sabar di film Ranah Tiga Warna adalah sabar yang aktif ternyata. Sabar tanpa melakukan apapun, hanya menunggu itu sabar yang sia-sia. Sabar yang aktif adalah sabar yang kita selalu berusaha, selalu ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Nah, itu message besarnya dari film Ranah Tiga Warna. Ya, yang pertama dulu kan man jada wajada gitu. Kedua sekarang man sobaro safiro gitu, bahwa yang bersabar pasti akan beruntung. Mungkin ini ujian buat saya juga nih. Mungkin sabarnya itu beruntungnya bukan di dunia gitu. Mungkin sabarnya nanti setelah di dunia ini kita dapatkan di akhirat nanti gitu, insya Allah seperti itu sih. Nah, pengalaman si karakter Alif ini gitu, akhirnya dia beruntung mendapat beasiswa dengan menulis di Kanada, di Quebec. Di sana dia bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, diceritakannya banyak stake-nya juga, halangannya juga seperti itu. Dan akhirnya dia harus kembali ke Bandung dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di Washington DC kalau nggak salah di Amerika seperti itu. Iya, dan ada ini tuh buat teman-teman ya, lanjutannya masih bikin kepo ya. Tapi Mas, by the way, tantangannya sendiri nih ketika memvisualkan gitu, ketika Mas baca novelnya ya, kayak Ranah Tiga Warna Mas baca novelnya gitu kan. Kemudian kan sebagai sutradara pasti sudah membayangkan ya kesulitan-kesulitan apa nih yang bakal dihadapi nih. Kalau terkait dengan Ranah Tiga Warna gimana Mas? Oke, untuk Ranah Tiga Warna sebenarnya karena syutingnya di Kanada, di Quebec, itu Quebec itu sebuah kota kecil di Kanada yang justru mereka memakai bahasa Perancis gitu. Nah, ini membutuhkan riset detail yang waktu itu kita dari novelnya tertulis, kalau novel kan gampang gitu ya menuliskannya kan, karena dituliskan gitu, bercerita tentang sebuah kota Quebec, setting ketika musim fall, daun-daun merah maple berjatuhan, terasa syahdu, romantis, dengan matahari sore yang menyinari begitu berkilau. Seperti itulah tulisan novelnya. Kemudian saya membayangkan, wah syutingnya gimana nih? Syutingnya saya harus pas musim fall,
which is itu cuman mungkin seminggu atau 2 minggu itu, masa-masa daun maple itu berjatuhan kayak gitu. Terus deskripsi di novelnya dituliskan daun maple-nya tampak begitu bagus dan besar-besar, tidak seperti daun maple di negara lain. Waduh, ini detail-detail seperti ini membuat saya harus berpikir keras, wah saya harus syuting di sana asli nih gitu kan, nggak bisa di tempat lain gitu. Sampai akhirnya saya riset, dan akhirnya saya waktu itu sebelum pandemi ya itu datang ke sana untuk melakukan survei lokasi juga gitu. Dan ternyata di sana pun spot untuk daun maple yang seperti digambarkan di novelnya juga nggak banyak gitu. Seperti di jalanan lurus di sebuah taman dengan begitu banyak pohon maple tua dengan daun-daun yang besar berguguran itu hanya ada di dalam film-film Hollywood yang disetting secara CGI ternyata, secara komputer grafik. Bagaimana kita bisa memvisualkan secara real gitu. Dan itu tantangan tersusahnya sebenarnya. Karena Rana Tegawarna menceritakan harus syuting di musim gugur gitu, fall kayak gitu. Nah, karena keterbatasan produksi waktu itu akhirnya kita mencoba mencari jalan keluarnya nih bagaimana nih gitu. Gitu sih Mbak Asma. Itu salah satu tantangan beratnya untuk memvisualkan novel dengan sedetail visual dan teks-teks yang seperti itu gitu. Kemudian juga terkait, kayaknya pas, udah mulai dingin ya, Mas, ya? Betul, udah dingin ya gitu. Karena kan Dan memang jam juga kayaknya waktu juga mataharinya terbatas nih. nah kalau musim dingin rata-rata kalau kita syuting di luar negeri itu cuman dari jam setengah 9 pagi itu baru terbit jam 8, jam setengah 4 sore udah maghrib gitu. Jadi kita punya waktu siang cuman pendek sekali gitu. Gitu sih rata-rata kalau syuting di luar negeri dengan seasonnya pas winter ya pasti pendek siangnya gitu, panjang malamnya. Jadi kita benar-benar harus benar-benar mempersiapkan, harus diskusi dengan penulis naskahnya untuk filmnya bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang kita tidak bisa lampaui seperti itu. Baik, Mas, abis ini kita putar trailer ya, Mas, ya. Pasti pada kepo juga, pada nggak sabar pengen lihat ya. Mas, satu lagi pertanyaan sebelum kita putar trailer ya. Kira-kira nih, kan Mas Guntur berarti udah banyak negara nih ya, Turki udah, ya kan? Kemudian tadi Kanada, Amerika, jatuhnya udah ya. Terus di belok kanan Barcelona tuh berapa negara tuh, Mas? 5 5 negara. negara ya, Eh, Maroko, Copenhagen, Barcelona Spanyol, Vienna, Berarti satu Denmark, lagi Spanyol, Austria, ya, betul. iya. Spain, Maroko, Afrika. Iya, berarti udah banyak ya, Mas. Nah, sekarang nih, kalau buat teman-teman yang lagi, nyari-nyari ya, Mas, pengen bikin novel setting-nya luar negeri, tapi yang belum digarap. Nah, ini yang menurut Mas secara, tempat-tempat atau negara-negara atau kota yang mungkin, menarik secara historisnya, secara sejarahnya, kemudian juga secara look-nya dan belum banyak gitu ya digarap gitu, itu kira-kira apa aja, Mas, yang bisa, jadi bahan pertimbangan nih teman-teman? Jangan-jangan habis ini pada ganti setting semua. Kalau saya sendiri selalu nodong Mbak Asma kan, pengen Iya. syuting di Rusia saya sebenarnya. Karena buat saya negaranya eksotis. Dan ternyata setelah banyak riset, banyak peninggalan Islam di sana yang belum orang tahu itu. Itu penting banget tuh. Ada Mhm. makam siapa tuh lupa saya namanya. Salah Sahabat satu ya? sahabat Rasulullah kalau nggak salah ya di sana ya. Nah, pengen banget saya bisa syuting di sana gitu. Memperlihatkan tentang peradaban-peradaban zaman keemasan Muslim gitu ya kan, yang terkubur gitu. Itu tuh penting banget sih karena kan film adalah sebuah legacy sebenarnya. Film itu legacy. Mungkin sama juga dengan buku, novel juga sebuah legacy gitu. Buat saya ketika bikin film, saya nggak ada nanti, mungkin anak cucu saya akan mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang dikerjakan kakek saya waktu itu. Nah, mereka akan melihat karya-karya yang tidak lekang itu dengan film itu gitu. Makanya teman-teman semuanya yang nulis juga gitu ya kan, pasti menulis bukan hanya sekedar menulis gitu, seperti halnya saya membuat film juga pengennya banyak memberikan data-data, fakta, atau sesuatu message yang akhirnya ada kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi sebuah hal yang bisa didapatkan seperti itu dengan Baik. seperti itu.
Terima kasih Mas Guntur. Baik teman-teman, sebelum lanjut ya, kita ngobrol ya dan menggali nih seputar ranah tiga warna yang nanti teman-teman bisa langsung, ini bagus banget sih karena fresh ya. Artinya kita biasanya kita ngobrolin soal dari novel ke film, tapi filmnya udah nggak tayang gitu kan ya Mas. Betul. Sementara kalau Ya. sekarang ini Sekarang teman-teman masih kita tayang. kita ngobrolin ranah tiga warna dengan sutradaranya langsung dan filmnya masih tayang. Jadi teman-teman, apalagi ya yang belum baca bukunya juga nggak masalah, yang udah baca apalagi ya bisa langsung membandingkan ya perbincangan kita dengan Pak Sutradara. Baik, tim KBMF boleh diputar trailernya Ranah Tiga Warna? Saya Raisa. Alif Fikri. Kuliah Aden di kecean underdog Jorandai. Tapi Aden kan buktikan bahwa Aden adalah anak dinamit dari Maninjau. Lip, Bang Randai teh mana ya? Sebentar. Wah, baru saja aku mau jemput kalian. Le, Aden bingung Joang. Yo boleh aseo ang bacito-cito ke Amerika tu, tapi apa mungkin nang capai kalau bantu aku? Ba aku ang selalu kalah Jo Aden. Doakan yo, Mak. Alif tidak cuma sampai ke Bandung, tapi bisa loba aja sampai ke Amerika, Mak. Kau Alif Fikri, mau jadi penulis kau? Saya mau ke Amerika, Bang. Asalkan tulisan kau bermutu. Kapan-kapan ajarin aku ngaji ya. Gak apa kan? Enggak apa-apa, boleh. Sampah. Kecewa aku. Sabar itu bukan pasif, tapi aktif. Aktif mencari solusi, aktif pantang menyerah. Literasi dan ide adalah ukuran peradaban maju yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia. Kamu tuh ciut. Saking ciutnya sampai kamu lupa bersyukur sama apa yang udah kamu dapetin selama ini. Kamu berhasil buat perempuan menangis. Iya, di chat tuh ramai itu yang wah ini harus nonton, yang pengen jadi penulis sukses ya harus nonton ini ya, yang orang Minang harus nonton, yang santren apalagi ya Mas ya, wajib banget untuk nonton filmnya. Ada komentar Mas, ada apa yang pengen Mas bagi nih terkait film ini nih? Yang belum nonton segera nonton, dukung film Indonesia. Apalagi kalau kata Mbak Asma, film-film baik katanya. Ya, film-film baik itu ya rekan-rekan sekalian kebanyakan kita menunggu waktu luang ya Mas ya untuk menonton film baik. Padahal layar bioskop itu bukan milik kita, bukan milik produser ya. Dan layar bioskop itu nggak punya pemihakan terhadap film-film baik. Ya mereka sih yang penting yang laris aja gitu. Jadi usahakan kita nonton di awal ya. Kalau bisa nonton di hari pertama atau nonton di awal-awal tayang. Saya sih berharap mudah-mudahan teman-teman bisa nonton nih besok misalnya di jam pertama. Karena dengan cara seperti itu, kalau Kamis Jumat ramai, filmnya bertahan bisa jemput penonton di Sabtu Ahad ya Mas ya. Dan banyak banget apa aja sih Mas pesan-pesan kalau Mas lihat yang kuat yang membedakan film Ranah Tiga Warna ini dibandingkan film-film baik lainnya gitu. Iya, sebenarnya buat saya membuat film-film seperti ini tuh menjadi sebuah passion gitu ya. Sebuah passion buat saya sendiri dan buat teman-teman semuanya gitu. Nah, film-film seperti ini rata-rata tidak mainstream sebenarnya gitu. Tidak mainstream artinya tidak seperti film-film lain yang ditayangkan di bioskop yang hanya mengikuti kultur atau kebiasaan yang sedang in gitu. Nah, tantangan utama film seperti ini adalah buat saya sendiri berbenturan dengan genre-genre lain yang which is sekarang lagi rame kayak horor kayak gitu. Nah, kalau bukan kita siapa lagi nih yang harus berusaha untuk membuat tayangan-tayangan seperti ini gitu. Tapi ketika ditayangkan di bioskop, kalau tidak ada yang nonton, nah ini realitanya yang terjadi di Indonesia adalah yang punya bioskop tidak peduli gitu. Mau film bagus, mau film jelek, kalau nggak ada yang nonton, ya udah di-cut gitu. Sementara banyak film-film yang menurut saya atau menurut yang lain nggak tahu gitu, sebenarnya itu film nggak bagus tapi pengen nonton, jadi ditayangkan terus gitu. Screen time-nya ada terus gitu. Nah, sayang gitu. Nah, apalagi teman-teman sini saya yakin pengen menuliskan film-film yang seperti yang ada
tadi atau mungkin yang seperti saya bikin gitu. Nah, kalau di medium bioskopnya udah nggak ada yang peduli atau nggak ada yang ikut mengusahakannya, ya teman-teman akan berhenti sampai di sini aja gitu. Karena otomatis kita untuk meyakinkan produser gitu, membuat film kan budgetnya besar. Iya, Duit dan nggak kalau dapat gitu. sebetulnya ini Mas ya, sorry Mas Asma potong. Mhm. Pas waktu nonton itu Asma sama Ayah tuh langsung gila, ini pasti budgetnya ini besar banget gitu, dan kayaknya bangga banget gitu bahwa ada film ya yang mengangkat harkat dan martabatnya penulis gitu ya, yang membawa semangat baik dan digarap semegah itu gitu ya Mas ya. Nah, itu salah satu insight-nya sih gitu, bahwa film ini uniknya adalah sudut pandangnya dari penulisan gitu. Seorang bukan siapa-siapa, terus dia belajar menulis, terus dia memperjuangkan ide dan literasi dia untuk bisa kemana-mana, mengharumkan nama bangsa lah, bahkan seperti itu. Kan sebenarnya kan dari situ premis ceritanya gitu, dengan dibalut bahwa ada sebuah kalimat man sobaro safiro seperti itu. Nah, mungkin saya yakin ini relate banget dengan teman-teman penulis di sini semuanya. Pengen seperti itulah, pasti semuanya cita-cita besarnya kan seperti itu gitu ya. Bahwa tulisannya apapun itu bisa menginspirasi banyak orang. Bisa memberikan nilai-nilai lebih, nilai-nilai kebaikan, atau nilai-nilai yang bisa membuat orang itu menjadi mengikuti apa yang ditulis oleh kalian semuanya, seperti itu. Nah, ini salah satu cara mediumnya adalah dengan film ini gitu. Tapi kita harus rawat dan kita harus perjuangkan film-film ini, yaitu dengan cara kita menontonnya, seperti itu sih. Kalau enggak, sayang gitu, kalah dengan film-film yang cuman hantu-hantuan atau apalah kayak gitu. Seperti itu sih. Seperti itu sih Mbak Asma sebenarnya. Iya, teman-teman sekalian jangan lupa Ranah Tiga Warna ya sedang tayang di bioskop sudah 1 pekan ya, besok 1 pekan ya Mas ya, sudah Betul, 1 pekan. Jadi teman-teman kalau ayo ingin kita merawat, ramaikan kembali yuk, kita dukung lagi bisa jangan betul. jangan nonton nunggu Sabtu Ahad ya, kalau bisa Betul, kalau nonton di saya hari-hari biasa ya sendiri Mas. sebenarnya sebagai filmmaker, bahwa film itu adalah ada jalannya gitu, film itu ada jalannya gitu. Ya qadarullah, bahwa film ini menurut saya kok sedikit ya yang punya empati terhadap film seperti ini ya. Saya benar-benar minta bantuannya teman-teman semua sih. Mari dukung perfilman Indonesia, terutama film Ranah Tiga Warna seperti ini. Kalau ini jalan, bagus, insya Allah teman-teman semua juga yang nulis dengan genre yang sama pasti akan punya jalur yang lebih luas gitu. Para produser juga akan mencari ide-ide yang Iya, lebih orisinil lagi, seperti itu. Yuk, kita terus. Karena menurut saya, sejauh ini saya bikin 28 film, akhirnya saya setengahnya membuat film dari novel gitu, which is novel yang bestseller gitu. Karena apa? Karena novel bestseller pertama jelas gitu, udah ada plot, ada karakter, ada cerita yang udah berjalan di market. Terus tulisannya pasti lebih bagus karena mereka ada riset, ada banyak hal yang udah dipersiapkan seperti itu. Salah satunya kayak punya Mbak Asma kayak gitu ya. Kenapa punya Mbak Asma banyak difilmkan? Ya karena mempunyai orisinal cerita dan mempunyai sebuah ide-ide yang kalau orang bilang Asma Nadia banget dan udah punya marketnya seperti itu sih. Nah, sama halnya dengan kayak Fuadi punya ini sekarang yang Ranah Tiga Warna berangkat dari dulu anak pesantren ya kan di Gontor, Negeri Lima Menara seperti itu. Nah, saya yakin teman-teman juga pengen punya benchmark seperti Mbak Asma atau Fuadi atau Kang Abik atau Hanum Rais seperti yang pernah saya filmkan seperti itu sih. Sampai iya. sekarang pun masih banyak produser yang bertanya kepada saya gitu, novel siapa lagi nih yang bagus yang bisa difilmkan selain selain punya Asma Nadia, karena punya Asma Nadia udah banyak sekali gitu. Nah, saya yakin banyak nih teman-teman di sini yang bisa lahir akan menjadi Asma Nadia yang lain, akan menjadi Habibur Rahman Arsirazi yang lain kayak gitu. Karena mau apa lagi kita ya kan? Kalau buat saya akhirnya bahwa bikin film ini adalah salah satu cara saya berdakwah gitu ya. Mungkin kalau Mbak Asma dengan menulis, saya dengan bikin film gitu. Walaupun gitu, pasti ada mudarat-mudarat lainnya, tapi ya saya bismillah ikhtiar bahwa masih banyak kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai yang bisa saya dapatkan lah dari film seperti ini, seperti itu.
Gitu Baik sih. Mas Guntur, selamat untuk Ranah Tiga Warna ya. Secara kualitas semua yang nonton nggak ada yang bilang jelek, semua terkesima, semua kagum ya. Ini teman-teman pengajian musyawarah juga insya Allah hari Jumat ini mau nonton bareng. Nah, yang pengen nonton ya, kalau mau ketemu ya sama para selebriti ya saya bocorin aja nih, mereka mau nonton hari Jumat Ranah Tiga Warna di Bintaro Exchange pukul 15.30. Jadi teman-teman yang nonton sebelumnya atau nonton setelahnya insya Allah akan ketemu gitu ya dengan teman-teman kajian musyawarah ya para artis hijrah. Mas Guntur, kita buka tanya jawab ya Mas ya, kita mulai buka tanya jawab ya, tapi satu hal dari karakter nih Mas ya, jadi kan karakter yang paling Mas suka dari karakter utama Alif itu apa? Ini tadi kan teman-teman udah bicara soal kekuatan cerita ya, soal setting yang nggak tempelan gitu ya, soal nilai yang ada di film gitu ya. Kalau dari karakternya sendiri, Ranah Tiga Warna apa Mas yang menarik, yang menurut Mas beda nih gitu? Oke, jadi karakternya Alif ini lebih besar gitu, dia punya tempat peristiwa gitu, atau dengan karakter lain yang secara heterogen ya gitu. Kalau dulu kan yang pertama Negeri Menara dia sangat homogen gitu, di sebuah pesantren Gontor bertemu dengan karakter yang setipe gitu. Nah di sini Alif mempunyai perjalanan yang lebih luas gitu, bertemu dengan orang yang tidak kenal gitu, karakter-karakter baru yang di luar istilahnya di luar dunia dia gitu. Dan dia harus bersentuhan langsung bagaimana dia harus sosialisasi gitu, bagaimana dia harus berkompetisi bahkan seperti itu ya. Dan bagaimana dia menemukan cinta sih sebenarnya di situ, di sini perjalanan sebagai fitrahnya seorang yang udah remaja dan beranjak dewasa, mulai dia mempunyai rasa-rasa cinta terhadap orang yang apakah itu memang dijodohkan buat dia seperti itu. Di samping dia harus bertahan hidup, memperjuangkan kehidupan dia, pribadi ataupun keluarganya gitu. Dan sebenarnya cerita ini menarik karena kisah nyata ketika Fuadi itu bercerita. Jadi sedikit ke belakang ya Mbak ya. Iya, silakan Kalau Mas. saya bikin film gitu, saya selalu pengen ngobrol banyak dengan autornya gitu, penulisnya gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika Anda menulis novel ini gitu? Apa sih insight-nya ketika menuliskan karakter ini gitu? Dan masing-masing punya keunikan sih. Kalau Mbak Asma kan memang pengen memperjuangkan bahwa ini statement seorang perempuan mandiri, sosok yang harus ideal menjadi seorang muslimah itu seperti ini. Harus bisa menginspirasi. Walaupun dulu lahir dari pinggiran rel kereta api, mau membaca susah. Itu ingat banget tuh saya diceritain waktu bikin Jilbab Traveler ya. Iya, Saya Mas. dulu sakit-sakitan, sekolah juga nggak Nggak selesai. sarjana. Tapi in the time gitu saya harus bisa menginspirasi banyak orang. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan ya Mbak ya. Aduh itu amal ibadahnya Mbak Asma dahsyat deh. Bismillah ya. Bentar. Ya, Mas, kita terima pertanyaan ya Mas ya. By the way, saya terkesima dengan Amanda Rolles pakai jilbab, cantik banget di situ ya. Masya Allah ya. Baik, Mas, kita terima. Saya yang pertama dulu ya. Saya mungkin dari sebentar, dari Muhammad Admiral ya, silakan. Kamu nama penanya Muhammad Admiral kah? Langsung ya, satu pertanyaan saja. Sebutkan dari kota mana? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Admiral. Saya dari Tangerang, Banten. Saya ingin bertanya kepada Pak Guntur, apakah ada kesulitan saat menjadi sutradara film sinetron, film, dan web series? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas ya, perbedaan nih ketika menggarap film, web series gitu ya, sama mungkin digital TV ya atau apa nih? Ya, sebenarnya sama aja sih, cuman mediumnya yang berbeda gitu. Kalau film kan lebih detail, karena kita punya persiapan panjang gitu, dan kalau sinetron kan jauh lebih simpel karena juga orang nontonnya lewat platformnya tidak berbayar, dia harus nggak bayar, cuma mungkin lihat TV atau apa gitu. Nah kalau film orang harus bayar gitu, datang ke bioskop, mengeluarkan uang, makanya benar-benar harus di-create sedemikian hingga sehingga orang tidak merasa rugi gitu. Nah itu perbedaan utama sih di medium film dan sinetron atau web series atau apapun itu. Tapi secara kreatif sama aja sebenarnya passion-nya, bahwa kita harus menghadirkan sesuatu yang bagus, detail, dan bisa membuat orang itu mempunyai hal-hal yang positif terhadap filmnya seperti itu. Walaupun nggak banyak. Karena buat saya setiap personal akan mempunyai
mempunyai istilahnya itu saya pengalaman personal yang berbeda terhadap film-film yang saya buat gitu. Mungkin kalau Mas bisa nonton film 2 jam, pasti yang cuman ya 1-2 menit yang masih terngiang-ngiang setelah kita nonton. Nah, kayak gitu. Dan itu beda-beda sih seperti itu. Nah, itulah Mbak seperti itu. Terima Baik, kasih Mas, tetap menulis ya. ya gitu. Makasih Admiral, jangan lupa nonton Terima Warna Tiga kasih. Warna ya. Ya, sudah. Oh sudah, Masya Allah ya. Oke, sekarang Hizkia, silakan Hizkia. 1 pertanyaan saja, sebutkan kotanya ya, dari mana nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizkia dari Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya kepada Pak Guntur, ya, selaku sutradara dari film Ranah Tiga Warna. Saya mau bertanya, apakah ada kesan dan pengalaman menarik selama proses syuting Ranah Tiga Warna ini? Terima kasih. Terima kasih, Hizkia. Silakan Mas Guntur. Oke, kamu udah nonton belum filmnya, Hizkia? Udah nonton, Mas. Udah nonton? Oke. Sudah, aku udah nonton. Sama siapa? Sama keluarga. Insya Allah, terima kasih ya. Nah, apa yang paling berkesan dari film itu ketika kamu nonton? Lebih di kisah Alif sih menurut saya sendiri. Alif pas di mana? Pas di Bandung atau pas di Padang atau pas di Kanada atau pas di Yordania? Pada saat Alif mulai masuk kuliah kan dia berjuang yang bullying ya? Berjuang untuk menjadi penulis dan dia juga berusaha supaya bisa ke luar negeri untuk mencapai impiannya gitu sih. Oke, nah tantangan saya di scene-scene itu adalah bagaimana menghadirkan lagi, kan itu kan setting tahun 90-an gitu. Dan sekarang tahun 2022 ada. Tantangan paling susahnya adalah menghadirkan kembali secara realita, fakta, apa yang terjadi tahun 90-an gitu. Apalagi dengan berkaitan dengan tulisan-tulisan yang saya close up dan muncul di filmnya. Nah, itu yang paling susah, mengumpulkan data-data literasinya itu tuh. Apa sih yang lagi terjadi tahun 90, tahun segitu, oh pemilu waktu itu. Nah, kita coba adaptasi dan kita visualkan, ada tuh beberapa penanda-penanda pemilu. Terus, apalagi yang terjadi, oh lagu-lagunya tahun 90-an itu ada Dewa 19. Nah, saya hadirkan di situ lagunya gitu. Oh, apa sih tahun segitu yang terjadi tentang apa? Oh, tentang waktu itu tentang perang Palestina lagi besar. Saya tulis menjadi headline waktu itu di situ. Nah, hal-hal seperti itu yang detail-detail seperti itu yang harus diisi untuk sebuah film seperti itu dan harus menarik kan gitu. Seperti itu sih, Litvia. Oke, terima kasih Hizkia. Kalau kamu sudah nonton, jangan lupa bikin reviewnya ya di Instagram dan coba Mas Guntur Suharjanto. Mas, IG-nya apa Mas kalau mau di-tag nih sama teman-teman? IG-nya Guntur Suharjanto. Silakan dicek di situ ya. Oke ya. Kalau yang mention saya baca insya Allah, saya retweet di IG story atau apa semuanya ya. Iya, atau melalui Twitter ya, buat teman-teman yang udah nonton juga bisa mention Mas Guntur di Twitter ya. Betul. Yang udah nonton boleh nonton lagi ya kan, siapa tahu insya Allah besok saya juga ada nonton bareng. Nah, besok nobar di mana nih Mas? Setiabudi 21 bersama alumni-alumni Gontor insya Allah. Oh, oke. Pukul berapa Mas nih kalau ada yang mau merapat ke sana? Pukul 18.30 insya Allah kalau saya. 18.30 ya di Setiabudi ya. Oke teman-teman ya, bisa jumpa langsung ya sama Mas Guntur. Insya Allah ya, kalau bisa pada hadir kita ramekan ya. Iya. Atau kalau ada mau nobar-nobar rame-rame nanti di-mention ke Instagram saya. Kalau saya bisa hadir insya Allah saya akan menyapa ya kan. Semoga kita bisa banyak berbagi ya kesempatan dan pengalaman ya Mbak Asma ya. Iya, mantap nih ya kalau bisa ketemu langsung ya. Jangan lupa kalau saya biasanya kalau kayak begini saya bawa novelnya. Jadi novel yang diadaptasi itu ya karya teman sama penulis minta tanda tangannya sutradara ya. Minta tanda tangannya jadi spesial ya. Baik Mas Guntur, berikutnya nih pertanyaan dari Irma Novita. Silakan Irma. 1 pertanyaan, sebutkan kotamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irma Novita dari Kota Rangkas Bitung, Banten.
Terima kasih Bunda atas kesempatannya kepada Mas Guntur. Sebelumnya saya sangat-sangat ingin berterima kasih gitu ya dengan hadirnya karya film Ranah Tiga Warna ini. Kenapa? Karena memang untuk generasi muda yang misalnya SMA, SMP itu mereka yang tidak bersentuhan dengan dunia tulis menulis atau buku. Dengan adanya film ini mereka jadi tertarik justru gitu dengan dunia kepenulisan akhirnya gitu. Karena waktu kemarin pun ketika saya menonton, saya sengaja kalau saya kan bekerja di kantor ya, saya sengaja ajak anak PKL untuk nonton dan akhirnya mereka oh iya bagus gitu ya. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih karena memang menurut saya sutradara dan juga penulis novel atau fiksi itu saling menguntungkan gitu ya, seperti mutualisme simbiosis seperti itu. Semoga sukses selalu. Ini film yang menurut saya lama tapi tidak membosankan dan rasanya kurang gitu. Pengen nonton lagi. Wah, mesti nonton lagi Mbak Irma. Ajak yang lain yang belum nonton. Iya. Terima kasih. Mbak Irma ada pertanyaan atau apresiasi aja nih? Satu pertanyaan. Dari sekian karya film dari novel karya Mas Guntur ini, itu ketika membaca novel itu mana sih yang menjadikan oh ini bagus nih untuk dijadikan film gitu? Apakah membaca keseluruhan atau ada satu misalnya sisi yang oh ini udah langsung bisa ini bagus nih untuk film gitu. Jadi mana yang eye catching gitu di mata sutradara, seorang sutradara seperti Mas Guntur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma, terima kasih ya sudah nonton. Dan nonton lagi yuk bersama yang belum nonton. Jadi bisa banyak bercerita, banyak mengeluarkan hal yang wah jadi baik gitu, jadi bagus gitu ya. Dan ajak juga teman-teman penulis gitu ya. Saya kira banyak hal yang bisa didiskusikan atau ajak adik-adik santri kita ya. Ini film bisa ditonton semua umur. Jadi tadi ada yang nanya anak umur kelas 6 boleh nggak? Boleh banget nonton ya. Adegannya semuanya aman insya Allah. Saya jaminan karena saya juga udah nonton sama Ayah Isa Alamsyah. Iya Mas, dirimu kan banyak sekali pastinya nerima lamaran gitu ya untuk ada yang menyerahkan novel gitu, kemudian juga ada PH yang tertarik dengan novel ini. Apakah semuanya diterima atau kalau pertimbangan Mas Guntur apa nih kalau untuk terkait adaptasi novel? Kalau yang pertama pasti novelnya bestseller ya. Itu kayak syarat utamanya. Tapi nggak juga sih sebenarnya kalau ada satu novel dengan tema yang kayak tadi Mbak bilang eye catching tuh apa sih gitu. Nah, menurut saya bahwa sebuah gagasan atau ide dalam novel itu harus ada unsur yang istilahnya punya hal yang relatable dengan hal yang sekarang gitu. Kalau orang bilang sekarang harus kekinian gitu ya. Apapun itu gitu, peristiwanya atau karakternya gitu atau settingnya kayak gitu. Karena kalau tidak ada hal yang istilahnya ada kayak selling point-nya ya akan menjadi sesuatu yang biasa aja. Nah, tantangannya adalah bagaimana menulis dengan sesuatu yang punya hal yang bisa punya eye catching atau selling point yang kuat seperti itu. Tematiknya ya kan, karakternya seperti itu sih. Itu yang harus ada dalam sebuah novel gitu. Iya, jadi buat teman-teman ya diasah terus keterampilannya, ikuti terus acara belajar dari bintang ya. Promo numpang ya Mas ya. Baik, berikutnya nih pertanyaan ya, silakan Mas Onet. Ini teman satu SMA yang belakangan rajin ya. Silakan Mas, masih senyap itu? Ya kemarin udah ketemu sama penulisnya, nah sekarang ketemu sama sutradaranya. Ya. Ini masih senyap? Atau di Assalamualaikum. Udah, oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin satu pertanyaan ya, tapi saya tujukan untuk dua orang. Yang pertama kepada Mbak Asma selaku mewakili penulis. Yang kedua untuk Mas Guntur untuk mewakili sebagai sutradara yang mengadaptasi film dari sebuah novel. Bagaimana kalau penulisan novel itu settingan entah itu daerah, negara atau kota manapun yang kita lakukan riset tidak harus dengan on the spot. Jadi mungkin hanya riset melalui googling, melalui interview dengan orang-orang yang di sana atau pernah ke sana, itu bagaimana? Dari sisi penulisnya seperti apa dan bagaimana cara sutradara untuk memvisualisasikan
novel ya, dengan latar belakang entah kota atau negara yang mungkin minim penggambarannya di novelnya. Seperti tadi kan digambarkan sangat detail. Nah, itu bagaimana caranya supaya bisa sampai ke mata penonton ya. Pada saat mungkin ketika digambarkan di novel dengan satu halaman mungkin sudah bisa terwakili ya, artinya bisa menceritakan tentang detailnya. Tapi untuk sampai ke penonton kan satu lembar itu bisa jadi hanya sekian detik saja. Nah, itu mungkin seperti apa jawaban dari Mbak Asma dan dari sutradara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Guntur. Kalau dari Asma sebetulnya ya tadi ya pasti riset harus gitu dan tanya-tanya gitu, coba cari kontak misalnya di KBRI. Saya jujur untuk Assalamualaikum Beijing 2 yang mudah-mudahan nanti berjodohnya juga sama Mas Guntur Suharyanto. Untuk Assalamualaikum Beijing 2 ini karena Lost in Ningxia minim jujur data-data tentang Ningxia yang bisa saya temukan gitu. Jadi masih terus menyempurnakan gitu. Berharap sih mudah-mudahan sebelum syuting, cuma ini memang belum aman ya Mas ya, Cina ya masih sangat ketat terhadap warga asing ya. Sebelum syuting bisa ke sana dulu sehingga bisa mengoreksi gitu. Itu. Oke, silakan Mas Guntur kalau dari sisi sutradara nih. Kalau dari saya karena saya harus memfilmkan, kalau saya pasti harus on the spot sih, nggak bisa googling doang gitu. Karena data-data googling itu kan terbatas menurut saya, walaupun banyak tapi nggak real gitu. Karena buat sutradara ketika dia bisa merasakan real lokasi, terus bertemu dengan orang-orangnya, terus kita bisa tahu banyak peristiwa yang terjadi di situ, itu menjadi aset untuk bagaimana kita bisa mengolah data menjadi ke dalam dialog, ke dalam peristiwa, ke dalam karakter, ya kan. Sangat berbeda sekali ketika kita tidak punya isian secara real gitu. Jadi semua yang saya buat, saya pasti akan ada riset sebelumnya untuk mencari tahu dulu apa sih kekuatannya, apa sih kelemahannya gitu. Apalagi dari segi sinematografi gitu ya, bagaimana saya harus cari tahu suhunya, saya tahu landscape-nya, saya tahu rumah-rumah yang realnya gitu. Karena dalam setiap film saya selalu membuat sekuen-sekuen atau scene yang bahkan dalam naskah atau dalam novelnya tidak ada gitu. Karena itu penanda-penanda visual yang memang hanya terjadi di negara itu. Kayak dulu misalkan Assalamualaikum Beijing gitu, ketika kita syuting di ending ya, yang di apa Mbak itu Mbak namanya? Yunan ya Mas. Yunan gitu itu kan. Nah, ketika saya syuting saya bertemu dengan segerombol penari tradisional yang buat saya itu sangat real gitu, bahwa itu hanya ada terjadi di situ gitu. Saya putuskan saya harus syuting di situ gitu. Oh, produser bingung, tapi itu penting buat saya. Dan ternyata impact-nya besar sekali ya terhadap filmnya gitu. Bahwa karakternya itu benar-benar ngeblend terhadap apa yang ada di situ kayak gitu. Hanya suasananya langsung Cina banget gitu ya Mas. Nah, dan satu lagi tadi Mas Onet tadi bertanya, kalau di novel kan digambarkan satu halaman penuh, bahkan mungkin di film jadi cuman setengah menit gitu kan, atau 10 detik gitu. Nah, ini kadang saya juga bercerita ke Mas Onet. Kadang kalau per penghitungan dari teks yang ada di dalam naskah itu biasanya satu lembar itu 1 menit biasanya kalau itu dialog gitu. Tapi beberapa hal yang khusus misalkan dalam skenario-nya itu cuma ditulis mereka tampak berkejar-kejaran. Itu dalam naskah itu mungkin cuma 1-2 bait gitu, 1-2 kalimat. Tapi dalam film bisa menjadi 2-3 menit. Karena ini jadi sebuah director's treatment gitu. Ternyata berkejar-kejarannya dari halaman ke sungai, terus lari ke atas gedung, terus turun lagi ke dalam air. Nah, ini yang bisa membedakan medium dari tulisan ke film seperti itu sih. Jadi sebenarnya itu tergantung dari point of view kita. Kita mau apain tuh naskah seperti itu sih. Kayak gitu. Tapi intinya di dalam Ranah 3 Warna waktu itu materi rough filmnya 3,5 jam Mbak Asma. 3,5 jam. 3,5 jam. Jadi materi offline editing dari skenario ke filmnya itu skenario 120 scene, sekitar 100 halaman. Tapi jadi filmnya rasis awalnya 3,5 jam. Sampai akhirnya kita berdiskusi, mengedit sampai akhirnya tayangnya 135 menit, berarti 2 jam. Iya, tapi itu nggak berasa banget sih, saking bagusnya kalau menurut Asma gambar-gambarnya. Banyak yang dibuang juga sih sebenarnya. Berarti bisa bikin ini ya Mas ya, nanti extended ya. Extended ya sebenarnya.
Baik, Betul sekali. terima kasih Mas Guntur. Berikutnya Ya. nih Mas Egy Dian. Nah ini yang katanya udah nonton nih, katanya di hari pertama nih. Coba kita tanya ya, benar nggak nih nonton di hari pertama nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Egy. Saya Egy dari Bandung. Sebetulnya ada satu hal yang pengen saya tanyain ke Mas Guntur. Gimana pengalamannya syuting bersama Pak Ridwan Kamil? Soalnya pas aku lihat di filmnya, itu aja sih Bunda Asma, kalau filmnya sejauh ini oke banget, aku suka banget. Dan kemarin temen aku ngajakin nonton bareng lagi. Terus mereka review juga di Instagram. Asik. Di tag saya ya Mas. Nah di tag ya, di mention reviewnya saya ke dong. Mas Guntur, Fuadi. Halo. Oke. Siap. Terima kasih Mas Egy. Iya, jadi kan kita settingnya memang di Bandung ya, karena memang ceritanya itu si Alif itu, si Fuadi itu kan di Unpad ya, jadi kita benar-benar nembusin pengen syutingnya di Unpad beneran gitu, nggak mau kemana, dan alhamdulillah memang disupport gitu sama Unpad untuk syuting di Unpad, dan kita ambil Unpad yang lama tuh ya di Pati Ukur gitu, kita setting sedemikian hingga menyerupai otentiknya gitu tahun 90 seperti apa sih ya kelasnya ya, redaksi majalah Kutubnya itu gitu kan, terus Bang Togarnya itu yang memang asli orang Batak kayak gitu. Kita benar-benar riset sedekat mungkin karena film ini saya pendekatannya realisme gitu. Jadi secara kamera juga tidak secara fantastik gitu ya, semuanya realistis gitu. Nah, terus ada satu setting yang di Kanada itu, di ballroom itu, karena kita keterbatasan waktu dan banyak hal, jadi kita syuting di Indonesia gitu. Terus saya bilang, oke kita syuting coba izin ke Pak Ridwan Kamil gitu ya, kita syuting di Gedung Sate interiornya, which is itu kan memang European style gitu ya. Akhirnya kita coba datang, terus sowan ke Pak Ridwan Kamil dan malah beliau ya udah silakan dipakai. Kalau perlu saya main juga gitu, masya Allah gitu kan. Ya udah sekalian Pak gitu. Akhirnya saya jadi apa? Ya udah jadi itu aja, ambasador aja gitu. Udah akhirnya kita tentukan waktunya, settingnya, dan alhamdulillah Pak Ridwan Kamil juga bersedia menjadi cameo ya istilahnya di situ. Ya begitulah. Akhirnya kita syuting bareng beliau dan asik sih gitu. Dan memang multitalenta gitu. Saya harus ngomong bahasa Inggris, bukan Pak, bahasa Perancis. Kaget beliau, hah bahasa Perancis? Kan Kanada, justru itu Pak, ini Quebec itu di sana bahasa lokalnya Perancis, karena dia dijajahnya sama Perancis. Oh, ada saya belajar dulu, akhirnya dia belajar dulu. Dan ya lancar-lancar aja sih akhirnya. Gitu. Iya, baik. Mas Guntur masih punya waktu kan ya kita nih ya, kita Kalau masih maksimalkan ada, ya. apa ya? Kalau Baik masih... ya, berikutnya ini Rahmadianti Rusdi ya, silakan. Dari FLP nih, Gembong FLP nih. Bi udah nonton filmnya belum? Iya, Assalamualaikum. Komen dong, kesannya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Mas Guntur, Mbak Asma Nadia. Alhamdulillah saya sudah nonton di pas premiernya ya. Diundang sama Mas, udah Fuadi. Alhamdulillah dari FLP. Dan saya asli suka banget gitu ya. Jujur agak-agak ini sih, agak-agak shock, bukan shock, surprise gitu, nggak nyangka. Bukan berarti saya ini ya, ini benar-benar di luar ekspektasi saya gitu. Dari sinematografinya ya, plotnya yang rapi, terus art desainnya saya suka banget karena saya anak 90-an ya Mas Guntur. Iya. Jadi dapat banget gitu langsung, ya ampun gitu. Jadi ini banget gitu, keren banget gitu ya, Mas Guntur dan kru yang di art design gitu itu bisa dapat banget. Nah, tapi salah satu yang paling bikin saya ini Mas, soal bahasa Minang. Bagaimana para pemerannya berbahasa Minang. Kebetulan saya orang Minang tapi setengah ya. Tapi saya nggak bisa bahasa Minang, cuman ngerti lah gitu ya. Nah itu saya kagum, salut gitu dengan Maudi, terus siapa? David Halik. Teguh Rasya. Ya, kalau David Halik mungkin asli Minang ya. Tapi kalau Teguh Rasya, siapa namanya? Maudi. Kalau Bani Minang juga bukan? Arbaninya sendiri itu bukan orang Minang ya, bukan, orang Medan kalau nggak salah ya. Nah, itu saya penasaran karena bagus gitu. Itu apakah mereka berapa lama para pemerannya latihan? Terus apa Mas Guntur
menargetkan para pemeran ini untuk pokoknya harus bisa, misalnya dalam 1 bulan harus lancar bahasa Minang atau gimana Betul. gitu. Jadi Penasaran aja karena itu menarik, bagus oke. banget. Makasih. Nah, ini penting banget Iya. nih. Bagaimana mengalih bahasakan novel menjadi sebuah film language ya gitu. Ini penting banget. Karena ini banyak yang skip sebenarnya orang-orang filmmaker di Indonesia gitu tuh. Karena penting bagaimana kita trust terhadap karakter, yaitu salah satunya dengan bahasa gitu. Bahasa kelahiran dia, bahasa karakter dia. Nah, yang uniknya di sini Alif ini harus bisa 5 bahasa waktu itu. Waduh, pemainnya puyeng. Bahasa Minang, dan Minangnya Minang Maninjau ini beda banget karena si Fuadi kan juga orang Maninjau. Jadi dia hearing terus gitu. Wah, ini belum Maninjau nih, Mas. Ini masih Minang Padang biasa nih. Wah. Jadi kita ada coach-nya gitu ya. Coach yang kita cari memang dari Maninjau gitu, yang ngajarin slangnya, dialeknya seperti itu ke semua pemain. Ke si Arbani, Rasya, Maudi, dan yang lain. Kalau David Kalik memang orang Bukit Tinggi, jadi dia udah Beda fasih dikit lah. aja untuk maninjaunya ya. Betul, tinggal slang-slang maninjaunya aja. Itu Nah, berapa ini lama Mas mereka itu latihan? sekitar 3 bulan kita latihan. Untuk Arbani itu hampir lebih dari, karena dia harus belajar selain Inggris, Minang, Perancis, Arab, dia harus belajar ya. Dan Indonesia tentunya. Jadi dia 5 bahasa sih gitu. Nah, jadi masing-masing ada coach-nya. Kalau yang bahasa Arab ada salah satu alumni dari Gontor juga gitu yang ngajarin gitu. Terus bahasa Perancis juga ada orang dari kedutaan Perancis yang ngajarin kita kayak gitu. Ini sih tantangan utama film ini adalah film language-nya banyak banget gitu. Ya alhamdulillah kalau akhirnya Mbaknya merasa bahwa itu benar-benar bisa terasa real bahasa Minangnya, berarti berhasil ya. Walaupun setengah mati. Dan kesulitan ini penonton nggak tahu ya Mas ya, bahwa di Ranah 3 Warna tuh ternyata ada tantangan besar ini gitu. Tidak tahu, justru disitulah keunikan filmmaking adalah di situ tuh. Bagaimana kita bisa meng-create karakter hidup sesuai dengan realitasnya, seperti itu sih. Baik, Mas. Makasih ya Mbak udah nonton, udah apresiasi. Iya. Semoga banyak kebaikan yang didapat ya. Terima kasih. Iya, amin. Mas, kita masih boleh 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan lagi kah? Boleh Mbak ya. Boleh ya. Oke, silakan Habibah. Habibah, kamu diam itu saya pikir kamu foto tadi. Oke ya, silakan Habibah. 1 pertanyaan, sebutkan kotanya ya. Belum ada suaranya. Udah, oke. Ya, silakan Dek. Nggak ada suaranya ya. Ya, Habibah belum ada suaranya nih. Sudah di-unmute padahal. Nggak ada suaranya. Oke, Habibah saya pending dulu ya. Saya beralih dulu sambil nanti coba kamu atasi bagaimana, atau kamu bisa juga pakai ini pakai chat nanti ya, nanti saya inikan. Baik, berikutnya saya silakan Mbak Devi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 pertanyaan dari kota mana, Mbak? Dari Jakarta. Izin bertanya, itu kalau kisah-kisah yang diangkat ke film itu semua itu harus dari novel atau memang ada dari kisah seseorang yang dikenal terus diangkat jadi film itu atau bagaimana? Iya, biasanya gimana Mas Guntur? Terima kasih Mbak Devi. Ada yang dari novel, ada yang memang dari kisah film. Waktu itu saya sempat bikin film Tampan Tyler kalau nggak salah judulnya. Itu sebenarnya saya berangkat dari kisahnya, namanya kalau di Jakarta mungkin orang tahu Harry Palmer, namanya Harry Palmer, penjahit jas kalau nggak salah ya, hidup di Jakarta. Nah saya tertarik dari karakter itu tuh. Ada seorang penjahit, kebetulan waktu itu Chinese dan ternyata Muslim gitu. Terus saya cari tahu, ternyata Palmer itu singkatannya tahu nggak Mbak Asma apa? Apa? Palmerah ternyata. Oh, Palmerah, gue kira ada kaitannya sama tampan kayak. Jadi dia tuh dulu tinggal di mana di daerah kota, terus kerusuhan semua dibakar asetnya, terus akhirnya dia meniti lagi dengan menjahit lewat sepeda gitu, sampai akhirnya dia base-nya di belakang Gramedia situ tuh. Dia ngontrak rumah, dia bikin usaha menjahit, sampai akhirnya sekarang jadi besar punya butik di Mall Taman Anggrek atau apa gitu ya. Namanya keren ya, Palmer ya. Palmer ternyata Palmerah itu. Nah, kisah hidupnya itu inspiratif banget gitu. Dia walaupun Cina tapi di Palmerah itu dia ini
punya sanggar Gambang Kromong. Oh. Iya, terus dia mengembangkan budaya Betawi apa gitu. Jadi dia terkenal tuh di belakang Gramedia situ tuh. Nah, saya syuting di rumahnya dia waktu itu, Taman Teler itu tuh, di workshop-nya dia gitu. Nah, itu salah satu cerita yang saya angkat berdasarkan kisah-kisah inspiratif sih. Jadi nggak melulu dari novel sih gitu. Tapi kalau para produser memang akhirnya untuk lagi sekarang gitu ya, mereka rata-rata punya rasa secure gitu bahwa ketika saya bikin film dari novel apalagi bestseller ya itu udah ada base-nya gitu, ada fan base-nya atau apa semuanya. Jadi sehingga untuk ditransfer ke film jadi mudah seperti itu. Makanya ayo kita dukung yuk film Indonesia, nonton Ranah Tiga Warna, yang belum nonton ayo segerakan nonton. Iya. Pasti insya Allah lah ya ada banyak hal yang kita bisa ambil, apalagi teman-teman semua adalah penulis dan di situ memang marwah ceritanya dari penulis sih gitu. Jadi Iya, terangkat banget, ya. terhormat banget Iya, penulisnya Mas, benar ya, benar. Saya sih jujur aja Mas, saya kalau ada film kayak gitu, saya tahu Minion lagi tayang, saya tahu bentar lagi Thor tayang, tapi saya nggak akan nonton nih. Kalau ada film Indonesia yang menurut saya perlu disupport gitu ya, ntar dulu yang film-film baratnya ya. Film barat biasanya lama soalnya ya. Jadi Ini kita saya utamakan dulu. terima kasih banget nih sama Mbak Asma nih benar-benar berjuang buat film-film yang seperti ini gitu ya, didukung walaupun bukan film Mbak Asma tapi benar-benar berjuang nih. Alhamdulillah ya, makasih ya Mbak Asma ya. Sama-sama Mas, sama-sama ya. Buat teman-teman bisa ya sama-sama kita kalau merasa nggak bisa bantu, sebetulnya kita bisa sedekah status sih, sederhana itu. Jadi sedekah status, teman-teman taruh misalnya trailer Ranah Tiga Warna yang perlu nanti bisa minta sama hostnya di sini di KBMF ya, yang butuh format yang nanti saya juga bisa saya sudah berikan ke teman-teman belajar dari Bintang, bisa ke Mas Cepi, bisa ke Rima. Jadi teman-teman bisa langsung posting di Instagramnya, kemudian kasih linknya misalnya di bio atau di IGS ya, link trailernya di sana gitu, sedekah status, mention Ranah Tiga Warna supaya orang kalau mau misalnya tahu tentang informasi filmnya bisa. Saya kira kita kalau nggak bisa sedekah uang yang banyak, belum bisa bikin film baik sendiri gitu ya, belum punya uang miliaran ya, minimal sedekah status, ayolah gitu ya, kita support untuk hal-hal yang baik. Kalau ada yang nonton kan Mas, kemudian dapat kebaikannya, Asma berharap Asma juga mudah-mudahan dapat pahalanya dari situ. Amin, Allahumma amin ya. Baik, Mas masih boleh satu pertanyaan terakhir ya Mas ya? Ya boleh Mbak. Oke, silakan. Saya masih coba Habibah 1 menit langsung bersuara ya, kalau enggak saya oper ke yang lain nih Habibah ya. Oke, silakan. Iya. Ada suaranya Bunda? Ada, alhamdulillah ya, rezekinya Habibah ya. Ya Ica, maaf ya Ca, tadinya mau kamu tuh Ca, Bunda mau lempar tadinya Ca. Next time ya. Oke, silakan Habibah. Ya, saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Guntur. Sudah dari ini saya mau tanya ke Pak Guntur ya. Saya kan udah nonton itu Ranah Tiga Warna. Nah di film itu kan ada adegan di mana Alif dan Kakaan. Nah itu buat apa ya, kejadiannya tuh seakan nyata tapi kan pasti itu fiksi gitu. Gimana ya? Bagaimana untuk merekayasa adegan kayak gitunya tuh gimana gitu Pak? Ya. Karena meyakinkan ya. Tadi nggak jelas, putus-putus, bertanya tentang apa, boleh diulang Mbak? Adegan kecelakaan katanya Mas. Kecelakaan, oh yang di Palestina ya? Betul? Iya. Yang mobil kan? Iya. Iya Mas, itu believable banget gitu. Itu ngesetnya gimana? Kamu mau jadi sutradara apa mau jadi penulis nih? Ya itu salah satu plot di Palestina ya. Waktu itu ceritanya mereka lagi mau ke pengungsian ya. Di perjalanan ada perang terus terkena bom kalau salah ya. Ya kita bikin sih. Memang ada bom benerannya gitu. Terus ketika kita syuting juga diledakin kayak gitu. Khusus kecuali yang adegan ketembak itu pakai CGI gitu. Jadi itu waktu syuting cuman ekspresi, terus ada efek luka gitu. Selebihnya pelurunya, kaca pecahnya, semuanya itu kita kerjakan di komputer grafis seperti itu. Ya, tapi memang tugas film nggak ini loh Mas, nggak nyangka bahwa ternyata muatan Palestina itu kuat banget gitu di Ranah Tiga Warna. Alhamdulillah Mbak, karena memang buat saya satu ranah yang harus diceritakan dengan detail kan gitu kan. Ya inilah kekuatan film magic lah gitu ya. Di novelnya mungkin tidak sedetail itu bahkan mungkin. Nah di filmnya akhirnya kita tambah treatmentnya gitu. Mbak Asma juga nanya waktu itu kan pertama kali nonton itu yang di Palestina
ada di novelnya apa enggak kan gitu. Perasaan saya baca nggak ada gitu ya. Ada, iya. Nah ini kekuatan bahwa memperluas ide atau memperluas atau menguatkan ide yang ada dalam novel, dalam film itu penting gitu. Sehingga efek yang diterima itu bisa menjadi exaggerate gitu ya, menjadi sebuah penambahan atau penguatan terhadap nilai-nilai novelnya gitu. Contohnya kayak yang di Palestina gitu. Kalau di novelnya tidak sedetail itu, tidak sedramatis itu. Bahkan plot-plot ketika yang dia ketemu di camp, akhirnya dia minta tolong untuk carikan anaknya yang hilang, itu adalah pengembangan dari nilai-nilai di filmnya, seperti itu. Tanpa menghilangkan karakter novelnya, justru menguatkan. Gitu. Dan itu penting. Iya, ya buat teman-teman saya mendoakan teman-teman ya mudah-mudahan nanti dapat kesempatan kerjasama dengan Mas Guntur ya atau sutradara seperti Mas Guntur ya karena salah satu yang saya salut dari Mas Guntur ini to be honest Mas bukan cuma karena kita sedang berhadapan gitu bahwa Mas tuh berusaha formatnya terbaik gitu termasuk menyempurnakan cerita gitu seperti kayak kita diskusi di Cinta Laki-Laki Biasa gitu kan ya Mas kan pengen nambahin apa gitu biar lebih kuat atau kita rencana OTW nikah gitu buat saya tadinya skenarionya sudah oke gitu tapi ternyata buat Mas Guntur ini kurang Asma Nadia tuh malah yang ngomong kurang Asma Nadia Mas Gunturnya. Ya, jadi terima kasih banget ya dan buat teman-teman mudah-mudahan ya disolawatin dulu ya di apa ya belajar yang pokoknya rajin-rajin ikut acara belajar dari bintang berdoa kuat-kuat ya mudah-mudahan Allah izinkan kerjasama ya karena rezeki banget kalau kita bisa kerjasama dengan sutradara yang baik yang peduli yang memberikan nilai tambah pada cerita. Jadi terima kasih Mas Guntur Suharjanto. Terakhir Mas terkait Ranah Tiga Warna apa sih yang membuat teman-teman ini ya dan semua harus nonton Ranah Tiga Warna? Oke, karena ini film dari novel dan teman-teman adalah para penulis, siapa sih nggak pengen novelnya dibikin film? Seperti Mbak Asma atau Bu Adi yang lain, ya kan? Nah, salah satunya caranya adalah gimana? Yuk kita belajar nonton bareng dengan film Ranah Tiga Warna atau nanti dengan film yang Mbak Asma juga. Karena dari situ teman-teman bisa ngeliat kekhasan dan keunikan apa yang oh ini ya ternyata ya yang kita belajar dari film ini, dari novel ini. Kenapa kok novelnya dibikin film seperti ini? Bagaimana caranya? Ya dengan belajar menonton karya visualnya. Jadi saya berterima kasih terhadap semuanya yang udah nonton dan yang belum nonton ayo kita nonton biar bisa tahu dan mention ke saya biar saya juga tahu apa sih yang dirasakan setelah menonton film itu. Jadi bisa buat belajar saya juga dan belajar buat semuanya seperti itu sih. Dan siapa tahu nanti kita ketemu ya, siapa tahu dari novel-novel atau dari tulisan-tulisan teman-teman semua itu memang diberikan jalan oleh Allah ketemu dengan saya dan saya bikin film. Siapa tahu kan kita nggak pernah tahu rencana Tuhan kan seperti itu. Ya, Ya. amin, Semoga amin, amin, kita Allahumma amin. aminkan apa yang kita kerjakan bisa mendapat berkah karena itu paling penting sih buat saya. Terima kasih semuanya. Baik, Mas Guntur Suharjanto ya, aplaus banget ya, sukses buat Ranah Tiga Warna, teman-teman sekalian. Satu lagi, tadi ya, kalau mau nonton film baik, nonton di hari pertama. Hari pertama udah lewat, mau nonton di pekan pertama, saya berharap teman-teman bisa menonton hari Kamis. Jangan tunggu Jumat, apalagi nunggu Sabtu Ahad, kalau teman-teman ingin menjadi bagian dari para pejuang film baik gitu yang berusaha mempertahankan layar karena layar itu diganti biasanya setiap Kamis gitu. Jadi kalau Kamis kita kuatkan mudah-mudahan Jumat dia bertahan ya Kamis atau Jumat ini kemudian bisa Sabtu Ahad bisa bertahan dan satu lagi kalau misalnya nonton jangan lupa nanti selfie dengan tiketnya gitu ya. Kemudian bikin seru-seruan di dalam ya Mas ya. Kemudian testimoni pas nonton aduh gila filmnya bagus banget dan sebagainya. Tapi memang beneran bagus banget ya sebagus itu tadi bukan cuma Asma aja yang ngomong ya karena ini bisa berdampak kalau perlu pas share itu di IGS ya mention tuh teman-teman yang kita tahu juga mereka menyukai ya film-film Indonesia berkualitas cuma belum nonton aja gitu itu diajakin ya untuk itu dan buat saya ya teman-teman kita sedekah status ya kita saling bantulah gitu karena saya percaya kalau kita membantu dengan tulus gitu ya teman-teman seperjuangan insya Allah nanti Allah juga kok yang ngebantu kita gitu jadi buat teman-teman semuanya kita support sama-sama film baik ya Ranah Tiga Warna sedang tayang di bioskop sudah pekan pertama jangan menunggu waktu luang tapi luangkan waktu dan jadi penonton yang jangan jadi mayoritas yang diam jadi kalau udah nonton film baik kabarkan kebaikannya sehingga yang lain sempat nonton jadikan ini media edukasi buat keluarga ramah anak ya semua umur bisa nonton ya teman-teman jadi nonton bareng keluarga nonton lagi ajak teman-teman ya atau misalnya reunian ya Mas atau reunian ya kita nonton film baik ya generasi 90-an lah pasti relate kayak tadi Mbaknya oh iya nostalgia banget itu waktu masih zaman kuliah
Iya, terima kasih Mas Guntur Suharyanto. Terima Sama-sama, kasih Mbak Asma. teman-teman semuanya. Sebelum kita bubar, kita foto bareng dulu ya. Tapi sebelum itu saya tutup dulu. Terima kasih Mas Guntur Suharyanto. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, teman-teman sekalian. Terima kasih juga yang saat ini menyimak di YouTube ya, channel KBMF Official ya. Mudah-mudahan jangan lupa unduh KBMF, kemudian mulai membaca dan menulis di sana atau di kbm.id, baca juga karya-karya terbaru Asma Nadia di sana. Assalamualaikum Beijing 2. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya serahkan ke Rima untuk kita foto bareng ya, Rima. Ya, baik, Bunda. Untuk teman-teman kita foto bareng terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang masih belum menyalakan kameranya bisa langsung dinyalakan. Kita foto bersama dengan salam literasi ataupun gaya beda. Dan Rima, ini yang nanti pengen fotonya langsung sama Mas Guntur ya, jangan lupa besok di Setiabudi pukul 18.30 nonton Ranah 3 Warna bareng sutradaranya. Keren itu. Betul banget. Untuk teman-teman bisa langsung. Ya. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, tahan dulu. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Guntur. Terima kasih dan semuanya. Terima kasih Mas Guntur. Sukses buat Ranah 3 Warna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Cepat sembuh Mas Guntur. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih sekali lagi Bunda dan juga Mas Guntur. Sama-sama, Baik, Mbak. teman-teman. Gak kerasa nih sudah di akhir sesi. Tadi kita sudah banyak belajar bersama dengan Mas Guntur tentunya dengan ilmu-ilmu yang sangat daging, teman-teman bisa langsung menerapkannya kepada pada tulisan teman-teman ya tentunya gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia hadir setiap hari Rabu di acara Belajar dari Bintang persembahan dari KBMF. Acara ini adalah acara gratis gitu. Jadi teman-teman bisa ikutan terus acara BDB ini karena selain mendapatkan ilmu juga teman-teman bisa belajar dengan narasumber-narasumber hebat tentunya seperti itu. Baik, jangan lupa juga setel alarm setiap hari Rabu pukul 18.30 di sini akan ada Belajar dari Bintang setiap hari Rabu gitu. Nah, untuk teman-teman juga yang belum mendownload aplikasi KBM, silahkan langsung download aplikasinya di Play Store. Ketik saja KBMF, nanti akan muncul logo warna hijau dengan pena warna putih. Silakan teman-teman download dan install. Jangan lupa juga untuk buat akunnya supaya teman-teman bisa menulis dan juga belajar menulis dan juga membaca di situ. Baik, dan juga teman-teman jangan lupa untuk ikutan KWC sesi 3 gitu. Teman-teman bisa langsung dapatkan informasinya melalui Instagram kami di @kbmf ataupun jika teman-teman ada informasi yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada admin KBMF. Baik, terakhir teman-teman yang belum menonton film Ranah 3 Warna silahkan teman-teman bisa langsung menontonnya karena film tersebut adalah film yang bagus sekali, wajib untuk ditonton. Seperti itu, dan jangan lupa juga ajak teman-temannya untuk menonton film Ranah 3 Warna. Baik, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia hadir di acara BDB malam hari ini. Akhir kata saya Rima, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat beristirahat.